Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Unim, jumpa lagi dengan saya Dewi di podcast Unim Bersuara. Hari ini saya kedatangan tamu dari Prodi Informatika. Nah, kita akan bicara tentang informatika. Kenalan dulu yuk sama bapak-bapak dosen yang ganteng-ganteng ini ya. Monggo silakan bapak-bapak memperkenalkan diri. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Roni Mahfudin Akbar dari Prodi Informatika. Saya sebagai dosen informatika. Baik, monggo Pak. Saya Ahmad Saifuddin dari Prodi Informatika juga sebagai dosen pengajar. Oke, Pak Saifuddin sama Pak Roni ya. Kita panggil Pak Saif sama Pak Roni. Pak, kita bicara tentang informatika nih, teman-teman ini. Misalnya kalau disuruh daftar, kenapa kok harus daftar informatika? Nah, jelaskan ini tentang informatika itu apa sih kira-kira biar teman-teman tahu. Monggo. Ya, informatika adalah program studi yang Berbicara tentang teknologi. Oke, teknologi apa ini Pak? Teknologi dalam body knowledge kita itu ada sistem komputasi, sistem informasi, sistem cerdas, sama sistem komputer. Bahasa awamnya komputer gitu ya Pak. Komputer. Mempelajari tentang komputer. Itu programming atau gimana Pak? Kalau untuk profesi, nah, untuk profesinya kita bisa ada programmer, Oke. terus sistem analis atau data analis. Jadi mempelajari tentang komputerisasi ngoten iki Pak. Bahkan bisa jadi teknopreneur ya. Kalau sekarang kan banyak anak-anak muda yang jadi teknopreneur. Nah, teknopreneur ini kan bisa aplikasi, juga bisa mungkin dihubungkan dengan bisnis, misalnya jadi konten ya. Oke. Seperti itu. Oh, lagi happening ya, Ya, lagi konten-konten nih. Jadi perlu ilmu komputer nih kayaknya. Ada tambahan Pak Saifuddin barangkali. Informatika itu berbicara tentang apa sih? Iya, sebenarnya kalau lihat profil lulusan kami ya, yang Iya. kemarin lihat kami tracing itu, Oke. sebenarnya banyak juga yang ternyata itu lulusan informatika bisa jadi guru juga. Oh ya, Dan pendidik ya? Iya. Dan beberapa sekolah ya sekarang itu ada beberapa kayak ekstra gitu ya, ekstra pelajaran yang berhubungannya dengan Komputer. Oh, iya, kayak gitu. robotik kayak gitu. Soalnya Ada beberapa zamannya ya Pak ya. Iya. Sekarang tuh Ya. apa-apa kan semua serba sama komputer, digitalisasi lah ceritanya Dan ya. di pemerintah sekarang kan di pendidikan itu ada mata kuliah pilihan juga, ada coding dan AI. Ya, Oh selain iya, itu lagi happening juga ya coding. selain mata pelajaran informatika. Jadi di tingkat SD itu SMP SMA sudah ada mata pelajaran coding dan AI dan informatika. Oh gitu. Oh, kalau misalnya informatikanya Unim nih ceritanya, kenapa orang-orang itu harus milih informatikanya Unim? Monggo. Gimana? Ya Pak, saya dulu. Saya Pak. boleh dulu. Kalau di kami ya di informatika Unim itu banyak program yang mengadaptasi sama Kegiatan sama sehari-hari. kegiatan mahasiswa. Oh. Jadi misalkan mahasiswanya saya pengen melakukan penelitian terkait dengan UI UX misalkan, atau misalkan mau belajar sendiri di luar misalkan, boleh kami memfasilitasi itu. Oh Dan bahkan gitu ya. tahun lalu ya itu ada mahasiswa kami yang belajarnya di luar. Jadi ada program, ada riset print, kemudian ada program Praktek MSIP gitu. langsung ngaten ya, Pak, ya? Betul. Dan itu ketika dibawa ke Unim, kami fasilitasi untuk diakui sebagai mata kuliah SKS. Jadi nanti gitu. kami konversi sebagai mata kuliah yang bisa dimasukkan ke dalam tasepnya. Gitu. Oh, tapi masih on roll sama kurikulum ya? Betul. Oh gitu. Walaupun itu diberi kebebasan untuk memilih ya di luar Iya, sana itu kan. betul. Oh, kalau misalnya itu mahasiswa itu belajarnya di luar, berarti nggak harus belajar di kelas ini Pak? Ya kan, kalau kita kan usahakan anak-anak itu betul-betul belajar yang kurikulum industri. Oke. Jadi kalau ada peluang penawaran dari industri untuk magang atau untuk pembelajaran secara sertifikasi dari industri, ya kita wajib ke situ. Nanti baru kita konversikan ke mata kuliah. Oh, jadi nggak harus ikut kuliah di kelas gitu ngaten nggih? Nggak harus. Kemarin di tahun-tahun sebelumnya itu yang ada kurikulum merdeka, itu malah yang lulusan ini itu 70% lah ikut
Ikut belajar di di luar. luar. Iya. Oh, langsung praktek di dunia kerja ngaten nggih. Dunia kerja sama pembelajaran sertifikasi di luar juga. Dapat sertifikat mereka Dapat ya. sertifikat. Yang Karena bisa di konversi untuk mata kuliah. iya, Hmm, karena kuliah aja nggak cukup. iya. Jadi di dunia industri ya harus punya, apalagi yang kayak kita profesi di teknik itu harus ada Soft skill sertifikasi. ya, soft skill juga kan ya. Betul. Jadi sudah praktek, kalau udah praktek kan orang-orang jadi lebih percaya Lebih gitu percaya, kemampuannya gitu Jadi ya. tidak hanya ijazah, tapi lebih ada sertifikasi. Kalau laboratoriumnya gimana Pak? Laboratorium kita ada 3, Mm-mm. ada jaringan komputer, multimedia, sama data mining. Nah itu loh guys, laboratoriumnya lengkap. Boleh kuliah sambil kerja, boleh kan Pak ya? Kuliah Boleh. sambil kerja ya, boleh banget ya. Ada mati kelas sore ada. Iya, terus hybrid juga kan ya Pak ya. Hybrid itu bisa sambil kerja, sambil mengikuti perkuliahan, bisa dikulik lagi mungkin ya perkuliahannya yang tempo-tempo. Kalau outputnya Pak, lulusannya itu kata dia sudah disebut sama Pak Saifuddin ya, bisa jadi guru ini ternyata ya. Nah itu apa saja sih? Seluas apa nih jangkauannya lulusan dari informatika? Pak Saifuddin mungkin? Boleh. Kalau profil lulusannya ya, sebenarnya di informatika itu luas banget. Beberapa mata kuliah kami memang kami fokuskan untuk spesifik ke profesi IT engineer, misalkan big data scientist untuk di bidang analisis. Oke. Kemudian ada programmer juga, ada sistem analyst, ada database administrator, kemudian ada IT konsultan, terus mobile computing. Macam-macam ya Pak ya? Iya, banyak banget. Karena semua kan berhubungan sama komputer ini, Betul. semua dunia kerja kan Pak. Ada Samanya network juga gitu. Jadi banyak. Itu apakah di software atau gimana Pak? Software atau hardware itu Pak? Dua-duanya, ada software juga, ada hardware juga. Kemarin di hardware ada beberapa mahasiswa itu yang membuat project IoT, Oh, apa itu Pak? Internet of Things. Nah, jadi misalkan membuat Oke. mekanisme pakan otomatis untuk Kandang. kandang kambing misalkan, atau ikan. Kemarin Jadi ada nggak perlu datang, jadi secara periodik itu bisa Bisa di. dikontrol di HP. Oh gitu. itu yang hardware-nya. Kalau yang software-nya lumayan banyak. Jadi ada well Oh itu juga. tadi termasuk hardware ya itu tadi ya? Iya, Iya. karena ada sensor juga ada. Oh gitu. Kalau software gimana Pak? Kalau software biasanya ke ini web, kemudian mobile, Mm-mm. UI UX, Mm-mm. untuk Program-program desain gitu ya? Iya betul. Program akuntansi, program apa sistem-sistem informasi apa gitu ya? Iya. Itu diajarin juga Pak? Ajarin. Di mata kuliah di semester berapa gitu-gitu tuh, Pak? Di semester, kalau dasar di semester 1 sampai 3, 4, 5 sudah menang. Sulit nggak Pak belajar di ilmu informatika itu Pak? Kan bayangannya itu apa ya, kayak riwah gitu ya soal informatika itu. Sulit nggak sih? Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan kalau misalnya mau ambil prodi informatika? Ya logik sih, logiknya harus kuat. Cuman yang saya ingatkan ya minatnya dulu. Terus benar-benar mau belajar pasti bisa. Informatika ini berarti tidak diajari konten ya Pak ya? Konten mungkin di kegiatan mahasiswa mungkin ya. Oh, Kalau di kurikulumnya sih tidak prodi. ada ya. Oke. Jadi di mau prodi mungkin nanti di kegiatan Semacam UKM-nya kurikuler gitu ya. mungkin kalau mahasiswa perlu mengadakan seminar atau pelatihan dari pembicara dari luar atau dari praktisi dari luar, misalnya terkait konten tadi atau terkait yang lain bisa. Jadi tidak hanya harus komputer gitu. Oh, berarti nggak melulu bicara tentang komputer. Itu peminatan yang lainnya bisa diakomodir, ngaten nggih. Nah ini Pak, ini viewersnya jutaan ini podcast kita ya. Monggo nih, mumpung ada di podcast jadi tamu saya di hari ini, monggo silakan promosi nih supaya prodinya banyak peminatnya. Monggo dari Pak Sai dulu, monggo silakan Pak Sai. Jadi kalau mau berkecimpung di dunia informasi teknologi ya, terutama di informatika itu kuncinya perbanyak pengalaman sama ya intinya portofolio kita. Nah di UNIM, di prodi informatika UNIM ini kami berusaha untuk menyiapkan portofolio yang sesuai gitu ya bagi mahasiswanya. Misalkan ketika ada program magang gitu ya, kami coba untuk menawarkan ke mahasiswanya. Kemudian di beberapa mata kuliah
itu juga ada, misalkan keamanan komputer gitu ya, itu juga ada beberapa sertifikasi yang nanti kita coba apply ke mahasiswanya, berminat atau enggak. Nah nanti mahasiswa ketika lulus itu bukan hanya dapat ijazah tentunya, tapi juga dapat sertifikat. Oh, keren ya berarti Iya. ya. Diakui kemampuannya. Monggo Pak Roni. Ya, kalau saya nggak banyak ya, karena masa depan itu ada di teknologi Oh, dan ya, artificial benar. intelligence ya. Maka kuncinya adalah pilih informatika nih, Oke. gitu aja. Informatika Indonesia. Ya betul kan? Gitu aja Gitu ya. aja ya betul. Baik, Bapak-bapak, terima kasih ya sekilas informasi tentang prodi Ya. informatika. Ini tadi pemberitahuannya mendadak, tapi ya lumayan oke loh ya, karena menguasai. Dan beliau ini alumni dari Unim juga loh, itu jadi dosen ya sekarang ya, jadi kolega. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menyimak podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi dengan podcast saya selanjutnya. Saya Dewi, akhirul kalam, idina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Upwards and paths entwined, seeking answers where stars align. Through the dance of science, they found their way, guiding minds to a bright